Saya minta maaf cuma itu aja, nitip minta maaf ya. Bagus loh, ini asli bagus, bener-bener bagus ini. Kok bisa bagus digigit? Kondisi gigitan king cobra yang mengunyah lalu munci, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faruk Lintang Sewu. Golek bolok, golek molo. Oh iya kan kawan, ini adalah lanjutan video live streaming yang kemarin kapan lalu itu Faruk nyambangi Gus Jafar Muda, Gus Jafar atau Jafar Muda untuk ngecek kondisinya karena di sosial media itu ramai diberitakan bahwa Gus Jafar sudah rip, padahal kondisinya ini benar-benar. Sorry Gus, kemarin itu saya ke sini terus jenengan udah istirahat karena udah malam kan, aku kejebak itu macet, ada karnaval itu loh di mana namanya Sukoharjo. Ya memang saya kan mulai baru tadi siang saya mulai bisa aktivitas seperti ini. Sebenarnya saya memang nggak mampu kemarin, itu memang saya di dalam saja ya, jadi memang saya tertutup. Banyak sekali teman-teman yang kesini juga nggak bisa ketemu ya, jadi maaf ya untuk yang kesini ataupun nggak bisa ketemu sama saya karena saya masih dalam pemulihan ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah baikan kok Mas. Iya, alhamdulillah ya. Terus ini juga apa namanya, aku kan pertama kali dengar lihat itu storynya jenengan itu kan Gus, terus aku telepon jenengan nggak diangkat, khawatir, kawan-kawan juga khawatir semuanya. Habis itu saya ngubungin Mas Fian gitu loh. Alhamdulillah kan Mas Fian kondisinya rumahnya di Bangil juga, terus ketua komunitas Forbal juga kan gitu loh. Jadi alhamdulillah. Terus tapi sama Mas Fian juga nggak dapat kepastian waktu itu kawan-kawan. Karena Gus Jafar memang nggak ada kondisi, nggak ada di rumah. Dikabari itu saya mau kesini langsung malam itu juga nggak bisa karena ada kendala. Terus waktu live streaming itu akhirnya baru kesini, tetap nggak bisa ketemu sebenarnya saya di rumah sedang istirahat cuma gitu ya. memang saya tidak tertutup lah, dalam artian kalau ada orang kesini saya bilang ke keluarga saya untuk tutup biar biar nggak ketemu sama saya butuh betul-betul istirahat di dalam. Total Ya. Sebenarnya saya nggak kemana-mana kok di dalam kok, ya. Jadi saya juga minta maaf kalau mungkin pas kesini ada yang bilang saya keluar. Sebenarnya saya nggak keluar, saya di sini ada. Cuma saya memang nggak bisa nemuin untuk siapapun, jadi dengan kondisi saya. Tapi alhamdulillah sekarang udah baikan kok. Jadi, itu kondisi terakhirnya sekarang gimana Gus? ya ini mungkin coba masuk aja coba. Ini Kameramen bisa didekatkan aja biar ngerti kondisinya saat ini. Iya. Sudah nggak biru Gus ya? Udah baikan kok. Waduh, kok banyak gitu Gus lukanya Gus. Ini Iya. ngunyah ta? Ya itu di video saya kan ada, mungkin bisa dilihat itu. Itu video tanpa edit, memang sudah saya seperti itulah hasilnya memang. Iya, di video itu kan nggak sampai 1 detik kalau itu Gus. Tak pelajari itu kan nggak sampai 1 detik gigitannya, tapi kan memang bener-bener lengket di tangan itu kelihatan kok. Jadi bener-bener lengket kayak gini. Tapi ini udah baikan, tinggal pemulihan mungkin biar tidak sampai pembusukan di area gigitan tuh sampai seperti itu. Untuk dalamnya sudah baikan semua. Kalau kemarin sih kejadian-kejadian yang seperti napas hilang ataupun apa itu kemarin masih ada, makanya saya nggak mau nemuin orang kan gitu. Jadi kalau betul-betul saya sudah merasa sehat, saya berani ketemu sama orang dan bisa memastikan bahwasanya udah 99% saya baik-baik saja. Sampai sesak nafas ya juga. Oh Ya? ya itu pasti. Henti jantung Gus? Kalau henti jantung sih enggak, cuma napas saja kita kesulitan dalam beberapa detik gitu. Gitu ya, nggak sampai ya. Terus Apa nanti kembali lagi terus selang berapa 1 jam terjadi seperti itu lagi, nah itu aja. Terus apa namanya, lidah keluar atau pelat nggak sampai? Enggak sampai, karena di situ saya ada pendamping untuk mengontrol saya. Jadi ketika saya mau mikir agak susah, ngomong loading masih agak gimana, ngomong pelat, secepatnya dikejutkan ya kembali lagi. Sebenarnya cuma pola otak saja seperti itu. Tapi kalau saya sendirian, ya itu susah. Makanya di dalam Kontrolnya susah Gus ya. Susah. Jadi perlu memang kawan-kawan. Jadi memang untuk penanganan snakebite itu memang nggak bisa ditinggal sendirian. Artinya memang harus ada pengontrol. RPW test itu juga harus dilakukan. Jadi harus benar-benar tahu. Ini nggak neng rumah sakit belas Gus ya. Sama sekali enggak. Penanganan pertamanya waktu kena sempat ngiring ke memasukkan king cobra Gus ya. Iya, jadi memasukkan kobra, intinya untungnya ini di area sini. Tapi kalau di area sini, ya sini itu susah kita. Urat besar juga. Soalnya bukan urat besar. Jadi darah itu ketika saya
kena pit, ya itu langsung terus ini gerak seperti ini, Mas. Oh, jadi ini kawan-kawan, jadi apa namanya setelah tergigit, setelah kena bite, itu yang dilakukan oleh jagat muda, itu gimana Gus? Ya tadi kita keluarkan darahnya seterusnya, darah sebanyak mungkin, dan cara mengeluarkannya pun juga seperti itu. Jadi memang ketika tergigit, itu darah itu ada kalanya itu keluar dengan nggak normal, seperti kayak keluar kayak apa itu ya. Ada kalanya terhenti, jadi dalam artian nggak normal. Jadi kita berusaha sampai normal. Dalam artian normal itu ketika kalau kita kena luka, kita dorong kan pasti keluar darah. Nah, tapi kalau kena bisa ular, ketika didorong pun kadang nggak keluar darah. Pada fase lokal itu memang terjadi pembekuan darah secara cepat, memang kayak gitu kan ya. Ada kandungan bisa king cobra yang membuat seperti itu kan. Nah, ada kalanya juga dia tidak bisa menghentikan keluarnya darah. Jadi tanpa kita pegang ini mancur, Pak, keluar terus ya. Itu malah bahasa sistemik gitu. Nah, larinya ke sistemik. Dan kemarin ini juga larinya ke sistemik, tapi akhirnya ya alhamdulillah. Ya tadi setelah saya lakukan seperti ini, di samping itu ada kru saya yang sudah menyiapkan air panas sama merebusan daun mimba itu kan gitu. Iya. Nah, setelah itu baru saya masukkan ke air panas ini tadi sambil melihat mengontrol keluarnya darah ini tadi. Kalau kita keluarnya sudah normal, baru misalnya itu kita minum daun mimba. Habis itu ya alhamdulillah berkat teman-teman saya bisa beli apa itu antibiotik itu tadi sudah. Jadi kalau rumah sakit sih enggak, kalau apotik ya. Untuk air panasnya itu dibuat apa Gus? Ya di celupnya itu biar apa gitu loh. Kan ini sorry teman-teman ya, sebabnya yang Faruk pelajari itu untuk penanganan gigitan ular berbisa tinggi khususnya itu ini Gus, sebabnya yang Faruk pelajari itu kan imobilisasi. Ini pasti Gus Jafar nggak melakukan itu karena kan organisasi langsung mengeluarkan gini ada gerakan kan. Nah itu. Jadi sebenarnya imobilisasi saya tidak menggunakan alat ya. Dengan menggunakan otak. Jadi otak saya ini apa ya, istilahnya itu menyalurkan ke tangan saya agar tidak mengurangi pergerakan, sama dengan fungsinya imobilisasi. Jadi karena saya kan kegigit king cobra itu kan sudah sering kan seperti itu, jadi jadi makanya meskipun ini kan juga sama imobilisasi juga tanpa betul. Jadi imobilisasi kan harus dengan menggunakan alat. Betul. Jadi intinya imobilisasi itu adalah tidak melakukan pergerakan di area gigitan, bukan apa namanya, bukan menggunakan bidah. Lek gawe alat itu namanya pembidaian. Seperti itu. Makanya kenapa saya seperti ini? Apa saya nggak bisa tangan saya seperti ini? Bisa. Kita coba, bisa. Nah. Kenapa saya nggak melakukan seperti ini? Ya tadi, saya mengurangi pergerakan semuanya. Jadi seakan-akan ini sudah apa itu masuk di bidah juga. Iya betul. Bidah dengan manual seperti itu, tanpa menggunakan alat apapun. Kalau alat itu kan hanya untuk membantu biar ini dilakukan setelah darah keluar normal dan tanda-tanda nekrosis sudah sebenarnya sudah lewat dalam aman lah, masuk di kata-kata aman, fase aman baru kita lakukan ini. Tapi lebih baik sih kita beda ya, lebih baik. Tapi karena saya apa ya susah kalau menggunakan seperti itu. Jadi ya ini bagus. Apa namanya? Nekrosis itu tadi ya. Nah, itu membirunya sampai mana, Gus? Awalnya sih mulai dari sini, yang sini ini sampai ke sini, sampai nyampe sini. Ini udah bengkak semua ini. Ini bengkak, ini juga bengkak. Ya, ini juga di sini sampai lengan atas ya? Kaki sini sampai sini, ya. Terus sampai sama pundak. Ya, sama dada kiri? Di dada kiri. Ya. Sampai dada kiri. Dada kiri. Nah, untuk membirunya ini sampai sininya itu berapa menit, Gus? Sekitar setengah jam. Lama berarti ya Mas Ian ya. Tapi anehnya ya entah itu karena daun mimba ataupun karena air panas ini saya juga nggak tahu. Karena mungkin kena air panas kan istilahnya itu bisa terurai kan, kena panas ini tadi. Air panas itu ya. Nah, ketika terurai kita juga mengeluarkan darah sebanyak mungkin, dan itu pun ya tetaplah karena darah keluar banyak otomatis imun kita akan turun. Jadi kita jaga untuk imunnya itu kita kasih apa. Kalau saya sih menggunakan susu Priben itu. Oh, ya, tetap susu Priben. Saya itu minum aqua botol besar seperti ini itu saya habiskan kemarin itu 11 botol. Air susu murni sama air mineral ya. Jadi kita kasih susu dulu, kita diamkan dulu, habis itu kita air mineral terus
ya jadi otomatis ya kita kencing terus. Sama, Karena kita sama seperti yang Faruk sering ajarkan itu, satu imobilisasi, lalu yang keduanya upgrade imun. Upgrade imun itu bisa konsumsi madu, susu, tongseng atau apa untuk meningkatkan imunitas ya. Tapi kalau nasi nggak bisa. Kemarin aja nasi udah muntah langsung, nggak bisa nerima. Oh iya, sempat muntah waktu itu. Muntah nggak, karena nasi tadi makan cuma 1 sendok aja udah muntah-muntah terus. Nggak bisa nerima karena entah gimana ya. Itu tadi makanya saya itu selalu mengarahkan untuk semuanya itu ya minum susu itu atau minum air mineral yang banyak sebanyak mungkin, cuma itu aja. Bagus loh ini, asli bagus, bener-bener bagus ini. Kok bisa bagus digigit bagus ya? Berapa enggak maksud saya untuk kondisi gigitan king cobra yang mengunyah lalu munci, ya kan? Sekarang berapa hari ini? Ya. Kan hari apa kemarin itu waktu tergigitnya hari Selasa. Tapi tadi ya di samping kita setelah itu kita gunakan minyak seperti ini. Jadi minyak ini minyak apa aja bebas, yang penting minyak ini mengeluarkan hangat lah. Menghangatkan, iya. Menghangat semuanya. Jadi kalau kita nggak pakai minyak, langsung ini tadi akan mengeras dengan sendirinya semuanya. Bengkak lagi nanti. Oke. Jadi kita minyak ganti, ketika ganti ya tetap kita menggunakan air hangat. Jadi ketika menggunakan air hangat ini yang kita diperbolehkan untuk gerak. Oh. Jadi dalam waktu pembersihan ini ya, kita rendam dengan air hangat, tetap kita gerakkan biar nanti tangan saya nggak seperti ini terus, akan normal seperti ini. Bisa. Pakai squishy, Gus. Apa itu? Pakai squishy. Iku lho sponsing yang pumpu iku lho gini-gini. Tadi bojo enak. Iya. Saya ini masih sok guyon. Ini welek ya, ini welek ya. Oh, iya, maksudnya sempat apa namanya besok pertama itu ketemu enggak ketemu kan ya, setelah ketemunya hari keberapa itu? Hari pertama besoknya. Oh besoknya ya, itu gimana kondisinya Mas Yan? Bisa diceritakan mungkin? Mau nangis katanya, mau nangis. Iya, dengan kedekatan kita juga ya emosional juga, kan akhirnya bagaimana caranya itu mungkin saya minimalisasi bisa membantu entah percepatannya penanganannya, tapi mungkin Mas Jafar sendiri sudah bisa menangani lewat pengetahuan yang Mas Jafar alami ya, jadi mungkin ya hanya sekedar menunggu dan berdoa saja ini. Oh iya Mas Faruk, ini sekaligus saya juga mau apa itu nitip omongan Mas Faruk ya ini ke kontennya Mas Faruk ini. Oke. Nah, untuk viewer Faruk Lintang mungkin Sewu. Mungkin untuk viewernya Mas Lintang Sewu belum tentu viewer saya ikuti Mas Faruk, jadi ataupun sebaliknya seperti itu. Makanya mungkin kalau ada temannya viewernya Mas Faruk yang ngechat saya baik di Facebook, Instagram ataupun di WA itu banyak sekali. Memang saya nggak bisa balas karena kondisi tangan kanan saya nggak bisa ya. Bukan saya cuma jempol dua gitu ya. Ini jempol kanan ini bukan di sini. Jadi memang saya sama sekali bukan hanya teman-teman reptil teman-teman, jadi semuanya bahkan pihak keluarga saya sendiri semuanya saya nggak bisa membalas WA-nya seperti itu. Jadi saya minta maaf, cuma itu aja, nitip minta maaf ya. Bukan nanti dikira nanti saya ucapkan minta sombong di WA ditanya nggak balas aja, takutnya punya pikiran seperti itu, memang nggak bisa ya. Namanya saya minta maaf. Oke, dan juga apa namanya imobilisasi tadi ya, mengurangi pergerakan. Begini Mas Faruk ya. Iya. Ini tadi kan edukasi. Kita juga menyampaikan edukasi secara penanganan, mau penanganan ke orang ataupun penanganan ke diri. Gitu. Yang paling penting sebenarnya satu Mas Faruk. Edukasi. Bagaimana sih rasanya kegigit lah itu, iya. Prosesnya itu bagaimana langsung sama sumbernya gitu. Jadi mungkin sebelum saya imobilisasi untuk diri saya sendiri, mungkin saya pengen tahu bagaimana sih rasanya. Nah itu kan panas atau prosesnya itu yang penting diceritakan ya. Edukasi itu juga penting. Iya. Jadi kalau ngomong rasa sih saya nggak bisa bercerita teman-teman. Ya, mulai awal psikologisnya ketika kita kegigit pastinya untuk sakitnya itu nggak sama dengan luka, karena kita kena taring kecil sekecil jarum seperti itu ya, harusnya kita nggak sakit, tapi kenapa sakitnya itu sangat luar biasa karena di situ ada bisa. Jadi bisa ini yang membuat rasa sakitnya itu ke dalam, jadi ke dalam itu nggak bisa diceritakan. Dikatakan panas juga nggak panas, ya dikatakan panas juga nemen panas ya, dikatakan sakit juga nemen sakit, tapi sakit yang kayak gimana nggak bisa diceritakan.
Jadi mungkin bisa diibaratkan ketika Mas Faruk kecelakaan ya, semisal ya, Oke. pernah kecelakaan, naik sepeda jatuh, kecelakaan, mungkin di situ sampean nggak akan bisa merasakan apa-apa. Jadi bisa merasakan setelah masuk rumah sakit, dirawat rumah sakit, baru di situ ada perih, panas, sakit. Nah, baru diceritakan, Oke. diceritakan. bisa diceritakan. Tapi kalau awal nggak bisa. Dan ketika gigit sama seperti itu, sakitnya tidak bisa diceritakan. Jadi mending nggak usah bahas masalah sakit ya. Kalau mending nggak usah sampai main-mainan ular yang bisa seperti ini. Ya, ini bahaya Itu, sekali. dengarkan ya kawan-kawan ya, dengarkan ya, dengarkan ya. Iya, karena sakitnya sih sangat amat luar biasa. Oke, setelah ini itu setelah Gus Jafar ngomong ya jangan sampai main-mainan dengan ular berbisa ya kayak gitu. Bagaimana dengan jagat muda? Ya tetap main karena ini sudah hobi saya mulai kecil. Maksud saya ini bagi orang yang mau belajar Jangan coba-coba. Tak pikir ibu lah kaji ini kayak aku siap-siap aku seneng tak pikir sekali pensiun. Karena hal yang seperti ini bukan hanya sekali ini saja, Pak. Sudah Iya. berkali-kali. Oke, pada oke, saya. oke. Jadi Terbang juga menentukan ya. Ya, tetap saja saya juga tetap masih merawat king cobra karena king cobra ini sudah hobi saya mulai kecil jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada kata-kata kapok itu nggak ada ya. Kalau sakit ya diobati, kalau nggak bisa diobati ya mati ya. Berarti kalau sudah mati ya udah kontraknya udah habis. Cuma itu aja pola pikir saya seperti itu. Ya. Siap. Oke kawan-kawan, mungkin segitu dulu konten dari kami. Jadi mohon maaf, Jagat Muja bukannya sombong. Beberapa waktu kemarin itu setelah terbaik tidak balas komentar di Facebook atau di sosial media yang lain, maupun yang teman-teman yang menghubungi langsung Japri lewat nomor WhatsApp beliau tidak membalas, tidak merespon. Itu bukan sombong atau bukan adanya pembiaran atau tidak apa ya jenenge, nggak ngerespon jenengan, bukan, tapi karena memang kondisinya kita patut pahami lah, minta tolong untuk dipahami. Memang kondisinya bisa dilihat sendiri kan di jempol sebelah kanan. Sekarang kawan-kawan semua coba ngetiknya pakai apa kebanyakan? Kan pakai Tangan kanan. iya kan, pakai jari, pakai ibu jari. Jadi mohon dimaafkan ya. Oke, segitu dulu mungkin Mas Fian. Oke. Gus, matur nuwun sangat atas Sama-sama, waktunya. Mohon ya. maaf mengganggu. Ini saya nggak bisa kesini siang karena kondisi ya, kerjaan juga, nggak nggih. apa-apa, ya. Kayak gitu, nggih. Pun matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.